kasus begini, istri meninggalkan rumah tanpa pamit, tanpa alasan jelas, bahkan kadang hilang kontak. Beberapa bulan kemudian malah muncul, bukan untuk pulang, tapi menggugat cerai suaminya dan menuntut nafkah, baik nafkah iddah, nafkah mut'ah, ataupun nafkah madliyah. Pertanyaannya, apakah itu bisa dikabulkan secara hukum? Yuk kita bahas pelan-pelan, biar kamu nggak salah langkah. Di dalam hukum positif Indonesia itu ada dua jenis perceraian. Pertama, cerai talak, yaitu suami yang mengajukan ke pengadilan. Yang kedua, cerai gugat, yaitu istri yang mengajukan ke pengadilan. Nah, dalam kasus gugat cerai, istri memang punya hak untuk mengajukan gugatan. Tapi, dan ini penting, hak atas nafkah, baik nafkah iddah, mut'ah, ataupun madliyah, itu tidak otomatis dikabulkan. Hakim akan melihat pertama, siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga. Yang kedua, dan apakah istri masih menjalankan kewajiban rumah tangga sebelum perpisahan itu terjadi. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, nafkah iddah. Ini nafkah yang diberikan selama masa tunggu setelah perceraian, biasanya 3 bulan, tapi hanya untuk istri yang diceraikan suami, bukan yang menggugat cerai. Jadi kalau istri yang menggugat, apalagi meninggalkan rumah tanpa pamit, biasanya hakim tidak akan memberikan nafkah iddah. Yang kedua, yaitu nafkah mut'ah. Ini semacam pemberian pisah secara baik-baik, bisa berupa uang atau barang, tapi lagi-lagi ini biasanya diberikan kalau suami yang menceraikan dan dianggap bersalah. Kalau istri pergi ya tanpa pamit, lalu dia menggugat, kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Yang ketiga, yaitu nafkah madliyah atau nafkah lampau. Ini nafkah yang belum terbayar selama masih menjadi suami istri. Kalau istri bisa buktikan suaminya benar-benar menelantarkan dan bisa dapat nafkah madliyah. Tapi kalau faktanya istri pergi tanpa izin, tanpa pamit, dan tidak menjalankan kewajiban rumah tangganya, maka hakim biasanya menolak permintaan itu. Teman-teman zona hukum, dasar hukumnya jelas di dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 4, suami wajib memberi nafkah selama tidak nusyuz. Pasal 152 dan pasal 158, kalau istri nusyuz, artinya nusyuz ini meninggalkan rumah tanpa izin, maka tidak berhak atas nafkah tersebut. Jadi dalam kasus seperti ini, hakim akan mempertimbangkan bukti, siapa yang pergi, siapa yang menelantarkan, dan siapa sebenarnya jadi penyebab utama perceraian. Jadi kesimpulannya, teman-teman zona hukum, kalau istri pergi tanpa pamit, tanpa alasan yang sah, lalu menggugat cerai dan menuntut nafkah,
maka secara hukum kemungkinan besar tuntutannya akan ditolak karena dianggap nusyus. Tapi kalau suami terbukti menelantarkan atau melakukan kekerasan, tentu lain ceritanya ya. Hakim bisa saja mengabulkan sebagian atau seluruh tuntutannya. Pesan saya, hadirin, setiap sidang sampaikan bukti dengan tenang dan jelas, karena dalam perkara perceraian bukan siapa yang menggugat duluan yang menang, tapi siapa yang bisa membuktikan kebenaran. Saya Yusuf Amin. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami hukum dengan lebih jernih. Jangan lupa like, subscribe, and share biar orang makin banyak yang ngerti hukum dan paham hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.